Itu biaya dari Oh, IM. enggak. Serius? Jadi semua biaya sendiri kan orang-orang yang peduli sama pendidikan gitu. Jadi memang tujuannya kita ke sana. Sebenarnya saingannya tuh berat-berat loh Kak. Kayak kayak apa namanya? Ada yang sudah S2, ada yang sudah pernah ikut kegiatan yang serupa dengan Indonesia Mengajar. Oke, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Igo Hasanla PK yang merupakan salah satu pengajar muda yang saat ini sedang bertugas di Maluku atau di Molucas. Dan tentunya pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang peran generasi muda dan juga kenapa sih generasi muda itu perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan volunteer dan juga apa yang telah dirasakan dan diperoleh oleh pengajar-pengajar muda yang telah berpartisipasi di Indonesia Mengajar. Oke, langsung aja ikuti video berikut ini. Oke, selamat datang Igo. Oke, Baik. selamat Terima datang. kasih sambutannya. Oke, jadi di sini kita nanti berbagi sharing lah ibaratnya Igo ya. Jadi Igo nanti saya kasih beberapa pertanyaan. Oke, di sini kan Siap. Igo kan merupakan pengajar muda di Indonesia Mengajar angkatan 18 ya. Iya, betul. Oke, angkatan Betul. 18 ya. Angkat 18. Oke, sebelumnya Mm-mm. bisa mungkin Igo perkenalan dulu, misalnya Igo ini dari mana sebenarnya asalnya? Oh ya. Jadi asal saya dari Sulawesi Tenggara. Sebenarnya eh, lahir itu di Kolaka Utara, cuman besar kuliah semua di Kendari gitu. Dan sekarang sedang mengikuti program Indonesia Mengajar dan menjadi pengajar muda angkatan 18 di Maluku Barat Daya, tepatnya di Pulau Damea sebenarnya. Selanjutnya, bisa Igo ceritakan kira-kira visi atau misi dari Indonesia Mengajar itu seperti apa sebenarnya yang eh, orang mungkin belum tahu tentang IM lah, Indonesia Mengajar seperti itu. Oh, gitu ya. Kalau visi dannya mungkin saya tidak hafal, tapi Iya, secara mungkin umumnya mungkin tujuannya lah seperti itu Igo. ah, iya, secara umumnya mungkin Indonesia Mengajar itu sebenarnya pengen mencari, menemukan, kemudian menjejaringkan orang-orang yang peduli sama pendidikan gitu. Jadi memang tujuannya kita ke sana. Nanti eh, jadi pengajar muda itu nanti akan ditempatkan di kabupaten-kabupaten yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian PM inilah nanti yang bertugas bukan hanya mengajar tapi juga mencari penggerak-penggerak untuk peduli sama pendidikan gitu. Oh, berarti kalian Secara umum seperti gitu, Kak. mencari orang untuk membantu kalian ibarat begitu ya. Sebenarnya bukan cuma membantu kita sih, tapi membantu untuk pengembangan daerahnya itu sendiri gitu. Oh, Untuk nah, daerah kabupaten itu sendiri. oh Kemajuan berarti pendidikannya kayak gimana nanti. Oke, berarti supaya ibarat orang lokal itu yang peduli memang kepada pendidikan di situ ya. Nah, Oke, betul siap. sekali, Kak. Oke, siap. Oke, nah ini agak privat ya. Motivasi Igo ikut IM ini kan awalnya sudah tahu penempatannya pasti jauh kan? Di daerah terpencil, pelosok kayak gitu. Kenapa bisa Igo tertarik ikut ke Indonesia Mengajar? Jadi sebenarnya alasannya apa ya? Eh, Tidak ada alasan yang terlalu seperti bagaimana sih sebenarnya Kak. Cuman kayak memang mungkin karena dari sejak masih kuliah memang senang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarelawan seperti begini. Jadi akhirnya pas dengar Indonesia Mengajar ya udah ikut. Kebetulan kayak lihat visi dan misinya Indonesia Mengajar juga kurang lebih apa ya sama lah dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama ini sebelum ikut IM. Seperti sebelumnya kan ikut kelas inspirasi Kendari juga. Nah, kelas KI kelas inspirasi itu sendiri kan juga bawaan dari Indonesia Mengajar. Jadi tahu Indonesia Mengajar dari situ Ya. dan akhirnya oh bagus nih Indonesia Mengajar, adalah ikut gitu. Eh, tapi sebelumnya memang sudah punya gambaran kalau pengajar muda itu pasti penempatannya di daerah pelosok, terpencil, susah air, susah listrik, apalagi jaringan. Itu sudah pernah dapat gambaran. Iya.
karena mungkin Kak kebetulan saya tahu Indonesia Mengajar itu sebenarnya pas lolos Indonesia Mengajar. Jadi nanti di situ baru tahu oh ternyata penempatannya kayak begini, ternyata kerjanya kayak gini. Nah, baru di situ baru tahunya Kak. Dan dengar-dengar juga tuh cuman dari senior doang Kak. Jadi Berarti kayak sama sekali. kebetulan iya, iya. Jadi kebetulan tuh kemarin Kak, waktu di Kendari kan ada pengajar muda penempatan Kabupaten Konawe. Nah, akhirnya Ah, ketemu sama mereka yang di Kabupaten Konawe itu. Nah, akhirnya cerita sama mereka, oh ternyata seperti ini kegiatan mereka, penempatannya mereka seperti begini. Dan mereka juga cerita-cerita tentang penempatan lain. Nah, akhirnya baru tahu di situ ternyata oh penempatan PM seperti seperti ya seperti yang saya alami sekarang. tinggal bersabar saja gue ya, bersabar. Masih berapa lama kira-kira itu? Masih kurang lebih 3 bulan lagi di sini. Oke, masih 3 bulan, lumayan lah, lumayan, boleh. Ya. Oke, di tahapan seleksi Indonesia Mengajar ini kira-kira agak susah tidak tahapannya buat Igo kira-kira? Kalau saya pribadi ya Kak, saya merasa malah waktu waktu mendaftar Indonesia Mengajar sampai tesnya itu sebenarnya kayak pas kan kita tuh ada tes ini dulu kayak apa ya administrasi ya Kak, administrasi kemudian lolos administrasi akhirnya ikut direct assessment. Kebetulan saya kemarin direct assessment-nya tuh di Makassar. Nah, di direct assessment ini kayak LGD, kemudian ada wawancara, kemudian ada psikologi, kemudian ada micro teaching, terus kayak eh, tes ini juga kayak silaturahmi stakeholder, ada simulasi-simulasi gitu Kak. Nah, akhirnya eh, tapi di situ saya merasa malah kayak lagi apa ya, bukan lagi ikut lomba tapi Seleksi, malah lagi kayak seru-seruan program. gitu. Lagi seru-seruan sama kayak lagi belajar Ah, sebenarnya. Dan pemikiran saya kemarin itu sebenarnya pas dari assessment lolos atau tidak lolosnya saya Indonesia Mengajar. Oke, kita tunggu Igo untuk bergabung lagi. Jadi sesuai penjelasan Igo tadi ya, katanya dia awalnya memang cuma penasaran ikut-ikut aja, tidak pernah tahu apakah penempatannya di daerah mana, terus fasilitasnya seperti apa. Jadi dia itu tujuannya ikut aja karena memang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan volunteer dan juga sudah pernah ikut kelas inspirasi ya yang merupakan salah satu bagian dari Indonesia Mengajar ini. Itu di situ pakai wifi atau pakai apa itu? Pakai wifi Kak. Kafe atau apa? Uh, Tidak ada kafe di sini. Terus itu wifi siapa, rumah atau wifi? uh, Fiber optik Kak. Jadi ada fiber optik yang mau dipasang di sini untuk disalurkan di itu di apa namanya di kabupaten. Jadi saya sebenarnya lagi di desa lain begitu Kak, bukan di ibu kota kabupaten. Penyusup berarti. Iya sebenarnya. Oke, kita lanjut juga ya. Lanjut oke lanjut. Oke. Nah, sekarang yang mungkin saya tanyakan yaitu perasaan Igo pas lulus di Indonesia Mengajar. Sudah pernah kayak merasa saya pasti lulus atau pernah mungkin punya perasaan tidak mungkin saya lulus kayak begitu? Nah itu dia tuh sebenarnya. Karena kan sebenarnya tuh kayak kemarin teman-teman yang seleksi itu Kak waktu direct assessment di Makassar eh sebenarnya saingannya tuh berat-berat loh Kak. Kayak kayak apa namanya? Ada yang sudah S2, ada yang sudah pernah ikut kegiatan yang serupa dengan Indonesia Mengajar, yang mungkin kalau Kak Agus tahu yang SM3T juga gitu. Nah, Kemudian ada yang pengalaman-pengalaman organisasinya itu sudah luar biasa begitu. Bahkan benar. ada yang dari luar negeri tapi tidak apa merasa apa ya? Merasa sangat beruntung sebenarnya lulus ini. Padahal saya tidak ada apa-apanya ya, Kak. Kira-kira apa value atau punya kelebihan Igo, kenapa bisa Igo yang terpilih, bukan mereka Igo? Oh mungkin itu kalau yang itu mungkin coba ditanya sama Indonesia Mengajarnya langsung. Saya Atau takut faktor menjawab salah. keberuntungan? Mungkin salah satunya itu Kak, faktor keberuntungan.
jadi mungkin dari Indonesia Mengajar ada kriteria tersendiri ya Kak. Mungkin ada yang saya miliki tapi mungkin di orang lain nggak milikin gitu. Jadi mungkin nilainya di situ, value-nya ke situ Kak. Oke, oke. Terus sebelum dilepas ke Maluku misalnya, ada training dulu atau bagaimana di sana? Iya, jadi training itu kita kasihkan semua minggu training online, kemudian 6 minggu lagi training intensif offline di Ancol di Jakarta kemarin. Ada Totalnya berapa trainingnya kok. lama itu? Totalnya kurang lebih semua 3 bulan sih Kak. 3 bulan, offline dan online itu. Iya, offline dan online. Terus biaya ke Ancolnya dari misalnya Sulawesi Tenggara, terus ke Jakarta. Itu biaya dari Oh, IM. enggak. Serius? Jadi semua biaya sendiri. Iya. Jadi Volunteer? mulai dari dari direct assessment di Makassar itu biaya Oh, sendiri pulang balik. seleksi Terus Makassar, ke pulang Jakarta juga balik. kemarin iya. Oh, Jadi pas alah. ke Jakarta juga memang benar-benar biaya sendiri juga. Nanti pas di Penempatan apa diberangkatkan baru ke penempatan dibiayai. baru IM ini yang tanggung semuanya. Oh, luar biasa. Berarti selain punya kemauan, punya modal juga ya. Iya harus punya modal nekat sebenarnya Kak. Oke, mantap, mantap, mantap.